Kembali di Sido Sore pemirsa, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi dan Aceh Timur berlangsung ricuh. Masa pendukung dua calon anggota legislatif meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang dinilai syarat dengan kecurangan. Sama-sama bekerja. Bapak penegak hukum, saya juga penegak hukum. Bapak, ya, saya hanya menengahi. Iya, saya mau bicara sama Bapak ini. Apabila dari KPU dia tidak merasa tidak bisa. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa dari dua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Pihak kepolisian dan TNI mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara Kecamatan Pebayuran. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Pendukung calon anggota legislatif yang melakukan aksi protes meminta KPU Kabupaten Bekasi melakukan hitung ulang sesuai dengan rekapitulasi C1. Kita sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu, dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum pekerja PPK. Kita sudah laporkan itu dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun pada hari ini, pada saat pelaksanaan pleno, tentunya kami juga mengharapkan bahwa proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan di negara kita ini berjalan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bacaan setiap pemilihan itu sudah dibacain semua. Jadi pas ketika akhir di ada saksi dari PDI menyampaikan apakah kemudian nanti dalam proses di SMT bisa boleh ada pembetulan bagaimana yang tertib pernah kita bicarakan gitu kan. Ya ini yang menjadi akhirnya menjadi riak-riak lah yang dilakukan. Dengan terjadinya kericuhan, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Sama halnya dengan di wilayah Aceh, perdebatan sengit juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur, Aceh. Kericuhan terjadi saat saksi dari partai lokal PAS dan saksi partai Golkar protes. Keduanya tidak menerima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran dari saksi meminta supaya hasil yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung dalam rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan supaya para saksi yang tidak terima untuk mengisi form keberatan dan diselesaikan secara hukum yang berlaku. Penemuan akhirnya tidak sesuai dengan DA1 dan hasilnya tadi dari C1. C1 jumlah suara adalah dalam salah satu partai itu 700, tapi di DA1 yang dilahirkan oleh kecamatan sehingga jadi 1.200 sekian. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi terhitung hasil suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu, Selatan, Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salin daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan. Dari beberapa kecamatan
ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan PPK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Pada persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan.